Presiden Joko Widodo masih berusaha mengingatkan masyarakat untuk memakai masker. Durasi Presiden Joko Widodo berada di atas mobil pun hanya sebentar saja untuk menyapa masyarakat yang berkeliling lalu kemudian masuk kembali ke mobil. Sementara untuk Rizik Syihab pada saat kepulangannya, jangankan mengingatkan atau memperhatikan protokol kesehatan, dia malah tampak bahagia sekali diarak dan di atas mobil sambil berorasi. Bukan hanya sebentar saja dia tampil di atas mobil tersebut, tetapi cukup lama, bukan hanya di bandara saja, melainkan juga di sepanjang jalan ke arah rumahnya di Petamburan. Selain itu juga kita menyaksikan sebelum penyambutan itu sudah bertebaran undangan untuk penyambutan itu baik di media sosial maupun di persimpangan jalan berupa baliho. Jadi untuk perbandingan ini sangat penting untuk dipahami agar tidak hanya membandingkan lalu mau diadili bersama-sama. Tak perlu bela Jokowi mati-matian soal kerumunan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Ditulis Mora Sifudan di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sekarang lagi rame soal kritikan beberapa pihak terkait kerumunan yang terjadi pada saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Maumere. Pihak yang mengkritik tentu saja sudah diduga membandingkan kerumunan yang terjadi ketika Habib Rizik Syihab disambut di Bandara Soekarno-Hatta. Dari dua kejadian tersebut, kerumunan kunjungan Presiden Joko Widodo dan kerumunan kepulangan Habib Rizik Syihab sama-sama menimbulkan kerumunan tentunya. Dan potensi penyebaran COVID-19 hampir sama-sama bahayanya. Namanya saja kerumunan, maka potensi penyebaran virus corona akan sangat mungkin terjadi. Maka kritikan kepada kedua-duanya bisa saja disampaikan. Setidaknya mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk lebih ketat lagi menerapkan protokol kesehatan di setiap kunjungannya ke daerah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sama seperti kita mengkritik Habib Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta. Saya kira kita tidak perlu mati-matian untuk mencari alasan membenarkan kerumunan itu. Karena apapun alasannya, kerumunan sudah terjadi. Entah Presiden Joko Widodo menginginkannya atau tidak, seharusnya dia bisa mengantisipasi sebab dia seorang pemimpin. Sekalipun antusiasme masyarakat begitu besar sampai mengabaikan protokol kesehatan, dan sebegitu besarnya terharunya Joko Widodo atas antusiasme masyarakat itu, ketegasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan tidak boleh mengendur. Tidak sulit bagi Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menjamin pelaksanaan protokol kesehatan pada waktu kunjungannya. Meski kerumunan terjadi akibat antusiasme masyarakat, tetap saja ada kelalaian di mana tidak ada antisipasi untuk itu. Jokowi sendiri sudah paham bagaimana mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya kota Maumere, begitu mencintainya. Dan jangankan protokol kesehatan, pasukan pengamanan presiden atau Paspampres pun terjungkal demi menyalami, begitulah kira-kira. Tetapi jangan pula ujuk-ujuk meminta Presiden Joko Widodo untuk diadili seperti Habib Rizik Syihab. Karena itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena Rizik Syihab dipenjara bukan hanya karena kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan karena kerumunan di Petamburan, di mana dia sebagai tuan rumah acara Maulidan dan dengan sengaja mengundang orang untuk berkerumun. Jadi kerumunan di bandara dengan kerumunan yang di Petamburan dan di Megamendung itu adalah dua hal yang berbeda.
Yang di bandara tidak bisa dihindari karena antusiasme pengikut Rizik Syihab sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab atas hal itu. Sementara yang di Petamburan dan di Megamendung, kerumunan diakibatkan undangannya serta sebagai tuan rumah sehingga bertanggung jawab penuh atas kerumunan itu. Jadi jika kita tetap mau membandingkan kerumunan Presiden Joko Widodo di Maumere dengan kerumunan Rizik Syihab, sebenarnya ada perbedaan yang sangat jelas pada Jokowi dan Riziknya. Coba kita perhatikan sejenak video di bawah ini, maka Anda akan menemukan bahwa Presiden Joko Widodo masih berusaha mengingatkan masyarakat untuk memakai masker. Durasi Presiden Joko Widodo berada di atas mobil pun hanya sebentar saja untuk menyapa masyarakat yang berkeliling lalu kemudian masuk kembali ke mobil. Jadi tidak ada juga undangan yang bertebaran untuk menyambut Presiden Jokowi baik dalam bentuk spanduk atau kampanye di media sosial. Itu artinya ada kesadaran akan protokol kesehatan. Sementara untuk Rizik Syihab pada saat kepulangannya, jangankan mengingatkan atau memperhatikan protokol kesehatan, dia malah tampak bahagia sekali diarak dan di atas mobil sambil berorasi. Bukan hanya sebentar saja dia tampil di atas mobil tersebut, tetapi cukup lama, bukan hanya di bandara saja, melainkan juga di sepanjang jalan ke arah rumahnya di Petamburan. Selain itu juga kita menyaksikan sebelum penyambutan itu sudah bertebaran undangan untuk penyambutan itu baik di media sosial maupun di persimpangan jalan berupa baliho. Jadi untuk perbandingan ini sangat penting untuk dipahami agar tidak hanya membandingkan lalu mau diadili bersama-sama. Tentu saja jika mau mengkritik secara proporsional setelah membandingkan keduanya, silakan menilai apakah keduanya pantas untuk dikritik. Kalaupun pantas, tetap harus memperhatikan secara jelas apanya yang harus dikritik. Kejadian ini menurut saya juga sebaiknya membuka mata untuk Presiden Joko Widodo bahwa seketat dan setegas apapun peraturan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi ini tidak akan efektif jika para petugas tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jokowi juga sendiri sudah mengalami, tidak semudah mengucapkan dengan tegas, melainkan harus ada tindakan yang nyata. Yang menjadi pertanyaannya, dari sekian banyak kegiatan Presiden Joko Widodo baik kunjungan maupun rapat yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama ini, kenapa kunjungan kali ini malah tidak dapat diantisipasi? Ini akan menjadi pertanyaan terbuka yang pasti banyak faktor penyebabnya. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.